Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frido Anandi Turstandi Putra, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Pengaruh Perilaku Manusia Little Arab terhadap Bencana Antropogenik Jabal Al-Jannah yang berstudi di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kecamatan Cipanas merupakan kawasan yang banyak memiliki destinasi wisata alam yang terletak di daerah utara Kabupaten Cianjur. Kecamatan Cipanas banyak dikunjungi oleh wisatawan Arab semenjak tahun 1991. Awal mula datangnya wisatawan Arab yaitu pada tahun 1985 di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan Kabupaten Bogor karena keindahan alamnya yang merupakan dataran tinggi dan banyak terampar bukit-bukit yang hijau, sehingga disebut sebagai Little Arab karena saking banyaknya turis Arab yang datang ke Kabupaten Bogor. Seiring berjalannya waktu, turis Arab tersebut membludak dan menyasar ke Kecamatan Cipanas pada tahun 1991 karena Kecamatan Cipanas tidak kalah indahnya dengan tempat sebelumnya, sehingga Cipanas pun mendapat predikat yang serupa yaitu The New Destination Little Arab. Datangnya wisatawan Arab tentunya cukup berdampak bagi perekonomian wilayah dan perekonomian masyarakat. Namun dari perilaku wisatawan Arab tersebut juga menimbulkan banyak dampak negatif bagi alam dan sosial masyarakat. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh perilaku manusia Little Arab terhadap lingkungan dan perilaku sosial manusia Little Arab dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis regresi linear berganda dan menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap perilaku tersebut dengan menggunakan analisis deskripsi terhadap Al-Quran. Perilaku manusia Little Arab terhadap lingkungan akan menjadi variabel bebas yang pertama dengan beberapa indikator perilaku, yaitu perilaku membuang sampah ke lereng bukit dan sungai, perilaku melakukan cut and fill untuk kepentingan pembangunan, dan perilaku mendirikan rumah villa dan hotel untuk kepentingan investasi. Dari hasil analisis regresi, seluruh indikator tersebut menunjukkan ada berpengaruh terhadap kejadian bencana jika disandingkan dengan kejadian bencana per desa. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa perilaku membuang sampah tersebut merupakan istilah fasad perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat. Hal tersebut juga difahami dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan Al-Rum ayat 41. Bahkan dalam Fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa membuang sampah sembarangan atau membuang sampah barang yang masih berguna bagi kepentingan orang lain hukumnya haram. Maka dari itu, membuang sampah di lereng dikhawatirkan akan menimbulkan musibah seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 156. Nah, pada indikator yang kedua, perilaku melakukan cut and fill untuk kepentingan pembangunan dalam Al-Quran termasuk ke dalam istilah fasad merusak dan kerusakan alam. Hal tersebut juga tertera dalam surat An-Naml ayat 34 dan Ar-Rum ayat 41. Perilaku tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan bala bagi masyarakat yang tidak bersalah berupa banjir, karena itu merupakan kehendak Allah meskipun tanpa kesalahan masyarakat pribumi. Hal ini juga tertera dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan surat Muhammad ayat 31. Dan indikator yang ketiga yaitu perilaku mendirikan rumah, villa, dan hotel untuk kepentingan investasi. Sama halnya dengan indikator yang kedua, masuk ke dalam istilah fasad merusak dan kerusakan lingkungan walaupun tidak semua. Namun hal tersebut mengkhawatirkan mengundang fitnah Allah karena Allah sudah memperingati melalui bencana-bencana kecil yang terjadi. Namun hal tersebut masih saja diulangi dan itu cukup mengkhawatirkan mengundang fitnah Allah. Lalu perilaku sosial manusia Little Arab akan menjadi variabel bebas yang kedua. Dari beberapa indikator, ada 3 indikator yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana berdasarkan pandangan Al-Quran. Indikator pertama yaitu perilaku kawin kontrak yang dilakukan wisatawan Arab tersebut masuk ke dalam istilah perilaku menyimpang. Hal tersebut juga diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak menjelaskan tentang buruknya perbuatan tersebut. Maka perbuatan tersebut akan mengundang musibah karena terjadinya musibah akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan manusia tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Indikator yang kedua yaitu indikator yang berpengaruh terhadap bencana, yaitu perilaku melakukan tindak prostitusi yang merupakan perbuatan tercela yang jelas sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perilaku ini akan jelas menimbulkan bala bagi masyarakat sekitar, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 2 dan ditegaskan juga dalam surat Muhammad ayat 31. Lalu indikator yang terakhir yang berpengaruh yaitu perilaku konsumsi narkoba, yang sudah jelas dan tegas juga dalam Islam itu diharamkan. Dari hasil keseluruhan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator perilaku manusia terhadap lingkungan yang ditetapkan menunjukkan adanya pengaruh yang terjadi akibat perilaku manusia terhadap bencana antropogenik. Dalam indikator yang kedua ini, tidak semua indikator berpengaruh terhadap terjadinya bencana antropogenik. Hanya ada 3 indikator, yaitu indikator kawin kontrak, indikator mengkonsumsi narkoba, dan indikator melakukan prostitusi. Nah, untuk rekomendasinya dari hasil penelitian ini yaitu didapatkan yang pertama, memperbanyak fasilitas TPS dan membuat program sedekah sampah plastik di setiap desa guna memfasilitasi pembuangan sampah yang dihasilkan dari wisatawan Arab. Yang kedua yaitu membuat gerakan penanaman pohon masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Yang ketiga yaitu membuat kelompok peduli lingkungan serta kegiatan ngaji lingkungan yang merupakan solusi dan dapat diterapkan di masyarakat dalam mengurangi pencemaran sungai dan pencemaran bukit. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya revolusi spiritual keagamaan dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.